gue. Cuman ya mungkin dia memang efeknya lebih karena dia nyerang ke organnya itu aja sih menurut gue yang membahayakan ya si COVID. Bisa kalau temen gue cerita di Jerman itu yang abis COVID ya dia udah selama 6 bulan sesudah COVID dia harus terapi pernapasan terus karena ngos-ngosan. Terus ada yang nyerang ke otak jadi dia tremor kayak gitu sih. Oh kalau gue sih awal gue kena kan kalau pertama yang kena kan bokap gue, cuman gue nggak tahu lah bokap gue kena di mana lah, mungkin dia lagi bandel jalan-jalan kemana. Kalau gue sih kenanya karena gue ngurusin bokap gue, jadi waktu bokap gue pertama kali positif kan dia udah tinggal sendiri kan, udah nggak punya nyokap gue. Nah karena nggak ada yang ngurusin, gue lah yang ngurusin, walaupun gue tahu dia positif gitu, sampai dia masuk rumah sakit. Nah ya gue rasa sih mungkin karena ya namanya orang tua lu sakit ya pasti lu ada stresnya. Terus gue nggak tidur selama beberapa hari, nggak bisa tidur lah selama beberapa hari. Jadi kan pasti kondisi gue drop. Nah mungkin gue kenanya di situ sih. Jadi imun gue drop. Ya udah. Terus gue waktu pas tanggal 1 kan ngebawa bokap gue masuk rumah sakit kan. Dia dapat kamar lah di rumah sakit. Itu gue ngurusin bokap gue di ruang kontaminasi gitu. Jadi kan kalau pasien COVID nggak boleh masuk ke IGD. Tapi dia punya ada satu ruangan namanya dekontaminasi gitu deh ruangannya. Ya gue masuk ke situ dengan modal hanya masker doang. Jadi maksud gue udahlah gue udah pasrah, gue nekat ya. Kalau misalnya badan gue kuat ya gue negatif, kalau badan gue emang drop ya udah gue kasih positif. Udah pasrah gitu. Daripada gue ngurusin orang tua gue kan. Ya udah gue berarti lu taunya positif. Lu nggak termasuk yang orang yang parno gila abis gitu ya kan, ada tuh orang-orang yang wah, jadi strict banget sih gue enggak sih Dil, cuman memang ya jaga juga, cuman ya dalam kondisi bokap gue sakit gue kayak yang nggak punya pilihan gitu, ya udahlah gue berkorban aja gitu kan, ya udah akhirnya udah gue setelah terakhir kan gue berarti kan kontak tanggal 1, terus 3 harinya karena kan inkubasi 3-5 hari kan, jadi gue tanggal 3 harinya tanggal 4 gue tes. Pas tanggal 4-nya gimana gue lagi mungkin karena nggak tidur beberapa hari gitu gak enak badan kan, ya udahlah langsung positif dah. Ya udah gue langsung gejalanya itu boleh. Gue awalnya OTG, gue nggak ada gejala. Tapi setelah 2 hari nggak ada hilang penciuman, hilang perasaan ada. Awalnya gue OTG, tapi setelah 2 hari gue isoman baru gue hilang penciuman, gue hilang perasa, terus gue sempat drop demam pusing gitu-gitu. Itu kayaknya kata orang kan kalau misalnya lagi demam kan pasti virusnya lagi dilawan sama imun kan. Proses antibody. 2 hari apa 3 hari gue drop demam. Terus gue ke IGD sendiri, nyetir sendiri, lagi pusing-pusing, minta obat gitu-gitu. Habis gimana, namanya COVID tuh sendiri loh, kagak ada yang bisa bantuin lu. Kalau lu mati ya mati sendirian dah gitu. Karena gimana pas di kamar kos-kosan juga gue anjir. Gue lagi ngedrop gini, lagi demam, lagi sakit, tapi nggak ada yang bisa bantuin. Kalau di rumah kan bisa lu demam, ada yang bikinin lu teh lah, ada yang ngepresin lu lah, ada yang mijitin lu lah gitu. Ini benar-benar sendiri banget sih. Jadi ya isolasinya di mana? Gue ngekos kayak ngekos gitu. Kalau di rumah nggak bisa tak? Takut karena kan gue ada anak balita gitu, nggak bisa benar-benar misah gitu loh. Karena gue kan nggak ada yang di rumah tuh, nggak ada yang kamar mandi di dalam kamar kan, kamar mandi di luar, otomatis kan gue mesti keluar kan. Jadi psikologis lah, karena teman kita juga si Alif juga gitu kan, awalnya dia mau di rumah di kamar aja gitu. Cuman akhirnya dia bilang, aduh kok jadi was-was sendiri gitu loh, jadi karena ada anak ada istrinya yang akhirnya dia juga ya sama, dia pindah ke apartemen kan, apartemen gitu loh. Gitu. Punya komorbid tuh tak? Gue nggak, untungnya gue nggak. Karena kalau lo punya komorbid memang lebih bahaya, karena kan komorbid itu kan bisa bikin lo makin drop. Kayak bokap gue tuh ada jantung. Jadi aduh gue tuh benar-benar yang waktu pas bokap gue sakit tuh gue benar-benar yang gimana ya,
stres, nggak bisa tidur, ya gimana? Bokap gue kena COVID, ada jantung, umurnya udah 70 plus, terus sempat masuk HCU, terus tiap jam 11 malam lo mau tidur di telepon sama rumah sakit, kasih tahu update bokap gue. Lah kan setiap nerima telepon kan gue deg-degan ya. Apalagi pas saturasi oksigennya turun, wah gue udah deg-degan lah, udah pusing dah itu. Makanya jangan sampai deh kena gitu. Misalnya, dan pada untuk diri gue sendiri aja waktu gue sakit tuh bener-bener gak enak banget rasanya, karena ya itu satu, lo sendirian, lo nggak ada yang bisa nolongin lo kalau kenapa-napa, lo mesti survive sendiri gitu, lo harus kuat sendiri kayak gitu. Belum lagi lo BT-nya kan sendirian di kamar, nggak ada siapa-siapa, kayak gitu-gitu. Terus buat tingkatin imun tuh bener-bener gue minum segala macem lah, nggak cuma vitamin, ada lah yang ya madu lah, ada yang dari Jepang tuh yang utsu-utsuan lah, terus obat herbal lah, terus linhua lah, segala macem, udah penuh obat-obatan dari badan gue, kayak gitu. Makanya udah itu banget. Ya, tapi spirit fight-nya tetap ini ya, tetap nyala, itu bagusnya kan. Harus lah, tapi temen gue bilang sih, COVID itu pasti sembuh, pasti, lu jangan takut, lu kalau kena COVID itu pasti sembuh. Cuman ya masalah yang tadi gue bilang itu peradangan yang disebabkan COVID itu yang bahaya kayak gitu, yang lu harus benar-benar tetap jaga diri kayak gitu. Mungkin selain imun terkena psikologis juga sih, maksudnya kalau sekarang kan ya kayak ya semua penyakit sih, kayak misalnya orang cancer gitu juga begitu udah divonis itu langsung biasanya dia langsung drop gitu karena kepikiran. Efek psikologis. COVID juga kan karena penyakit baru, mungkin orang udah sudah serem, udah pada ngeri, jadi akhirnya ya benar sih harus diperparah sama sih. Itu kan sama ya dulu lah sering ada berita atau awal-awal itu benar-benar kacau tuh lewat WhatsApp ya kan. Orang lagi nunggu bus tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Itu kan serem tuh happy ya. Ojol tiba-tiba geletak di motornya. Atau pas dia tidur nggak tahu enggak. Orang udah takut jauh-jauh. Aduh ada anak muda di pinggir jalan lagi ini udah dikerubungin sama ini, panggil ambulan, nggak taunya habis diputusin pacarnya, dia karena kan. Tapi benar sih Kak, efek psikologis itu loh. Iya. Kayak psikologis, tapi susah ya, lo pas lo udah sakit kan nggak mungkin lo nggak kepikiran kan. Betul. Orang bilang lo harus happy, lo harus gimana gitu. Cuman ya maksud gue kayak emang itu. Gue aja tak dulu. Ya gue kayak bikin prank di kantor tuh sebenarnya. Jadi gue pas ya awal-awal pertengahan lah tahun 2020 kita di rapid semua. Gue doang yang positif. Reaktif. Reaktif. Itu sekantor panik Kak. Ada yang katanya ya setelah gue langsung disuruh bos ke rumah sakit kan, langsung PCR kan. Katanya sepeninggal gue itu ada yang nangis, ada yang masuk ruang meeting. Iya, karena gue pertama kali di kantor itu yang reaktif. Gue sendiri santai, karena gue merasa badan gue nggak ada gejala-gejala yang mengerikan itu kan. Ya gue positif thinking aja. Gue jalan aja ke Cawang, PCR. Ya malam itu keluar kan besok kan. Jadi dari malam sampai besok itu gue penuh WA gue. Gimana? Bos gue nanyain, temen gue ada yang nggak pulang ke rumah. Takut dibawa ke keluarga. Iya. Awal-awal COVID ya. Awal-awal bener-bener Kak, gue ngerasa gue udah kayak public enemy banget gue nih gitu kan. Bukan public enemy, kayak dijauhi gue. Gue sih, keluar hasil tesnya negatif. Jadi langsung lega semua dong ya. Langsung. Kayak kena prank gitu loh. Ya itu yang dibilang, karena awal-awal benar-benar udah kayak aib banget, kayak momok banget begitu COVID itu. Bener. Gitu. Diperparah dengan berita sana sini yang entahlah, gue bingung juga, banyak banget yang mengerikan gitu loh. Tapi sekarang akhirnya orang kan juga terkadang ada yang remehin sekarang akhirnya, ada yang ada yang kena COVID nih. Tapi dia cuman isoman aja, nggak sepanik dulu gitu loh. Tapi gue semenjak gue kena itu, kan gue banyak ngikutin IG dokter-dokter penyakit dalam gitu kan. Jadi banyak insight baru sih yang misalnya jadi kayak banyak baru gitu ya. Jadi sebenarnya kan ponakan gue kan juga udah pernah positif juga kan. Sebelumnya ponakan gue tinggal di satu rumah gitu. Nah terus waktu dia udah isoman,
sama laki gue, dia bilang pokoknya lu mesti PCR 2 kali, kalau lu 2 kali nggak negatif, kalau lu belum PCR 2 kali negatif lu nggak boleh pulang ke rumah, pasti ke rumah gue gitu kan. Nah kita tuh bener-bener masih yang strict banget, tapi setelah gue kena terus gue denger gue ikutin kayak webinar gitu, sebenarnya maksudnya ya lu selama setidaknya tuh lu udah 14 hari isoman, karena kan si masa penularan si virus itu kan 10 sampai ya tergantung gejala. Kalau gejala ringan kan 10 sampai 15, gejala sedang ringan sedang, kalau berat bisa 20. Selama lu udah ngelewatin itu setidaknya tuh lu udah nggak berbahaya untuk menulari. Nah kalau misalnya PCR masih positif, kemungkinan bangkai virusnya masih ada. Kan gue sebelum negatif kan gue 2 kali positif. Stres gue kali positif, terus CT value gue nggak naik-naik kan. Terus ya setelah gue ikut-ikut kayak gitu ya, intinya sih lu nggak bisa patokan sama CT value, karena selama antibody lu belum ngebersihin si bangkai virus itu dalam 3 bulan setelah lu kena ya, lu pas PCR tuh bisa positif ya? Bisa positif terus. Jadi buat apa gitu, buang duit kan. Yang penting lu udah lewatin itu, terus lu udah nggak ada gejala, yang pasti itu udah nggak ada gejala kayak demam, sesak, badan lu udah merasa lebih sehat, dan harusnya lu ya tetap nantinya lu tetap pemulihan kan sampai berusaha selesai. Cuman setidaknya nggak harus kayak nunggu PCR 2 kali, PCR negatif baru lu merasa sembuh, nggak juga sih. Tapi dia sendiri nggak jadi carrier kan selama 3 bulan itu? Enggak. Jadi sebenarnya masih ada sisa-sisa tapi nggak jadi carrier dia kan? Ya, karena setelah 14 hari virus itu udah mati kan sebenarnya. Tapi kan mungkin beberapa orang kan imunnya beda-beda ya. Karakternya beda-beda, berarti kan antibodinya juga beda-beda. Kecepatan antibodi ngebersihin virus itu mungkin beda-beda juga kali. Jadi makanya ada orang yang sampai 2 bulan masih positif gitu PCR, karena mungkin masih ada bangkai virusnya itu. Gitu. Antibodi itu akan aktif kalau nggak salah selama 3 bulan setelah lu pertama kali kena kayak gitu. Jadi selama 3 bulan itu sih harusnya lu udah nggak menulari. Cuman kalau dan nggak dianjurin untuk PCR terus, karena sudah bangkai ya buat apa lu buang duit tiap kali 900.000. Dan buat tabung. Ini info baru nih. Jadi orang nggak perlu PCR sering-sering sebenarnya kan? Kalau lu pernah kena, kecuali lu udah kena terus udah gitu udah pas udah lewat 3 bulan lu ngerasa kayak ada gejala baru nih, lu demam lagi, sesak lagi, atau lu interaksi sama yang konfirmasi positif COVID, nah mungkin lu perlu PCR gitu. Tapi kalau enggak ya nggak perlu gitu. Buat apa? Imun orang tuh beda-beda kan. Kalau gue ngeliatnya gini ya, jadi ada anak terus gue kena kan. Nah anaknya tuh masih umur 20-an tahun, masa 5 hari udah negatif, terus 10 hari udah negatif, terus kan bilang anak saya udah 5 hari udah negatif loh, terus gue bilang gini, iyalah pak, anak bapak kan masih muda, gue udah tua pak. Iya. Kalau udah benar itu kayak lebih lama tuh, makin tua kayak makin lama. Kecuali ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Ya, gitu. Kecuali lu opname, kalau lu opname di rumah sakit itu dulu lebih cepat sih, karena kan dimonitor terus kan. Cuman kalau lu cuman gejala ringan gitu-gitu lu ditolak ke rumah sakit. Gue ke IGD misalnya pengen dirawat ditolak karena ya ibu kan prioritas. Penuh rumah sakit penuh. Penuh banget kayak gitu-gitu. Ya kalau gue partnernya di awal-awal sih, karena kantor istri gue itu dijadiin tempat isolasi gitu loh. Jadi gue kan di dinas pakainya pelatihan gitulah. Nah itu kan banyak kayak hotel-hotel, kamar-kamar. Nah itu jadi ya Parno awal-awal gitu loh, karena setiap hari kalau istri gue ngantor papasannya sama yang COVID awal ya, masih video-video yang orang tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya gitu. Makanya ambulans betul, makanya awal-awal di rumah gue tuh ya udah protokol banget. Gue awal-awal sehari karena sering keluar balik rumah bisa mandi 5 kali gitu loh. Emang gitu. Iya. udah sama Kak. Iya, lama-lama sih menurut gue udah bagian dari kehidupan kita yang akhirnya membuat kita harus ya
tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga diri. Terus yang tau nggak yang abis, dan itu costly loh, kena COVID itu costly. Karena kalau kayak gue karena gak ada punya tempat kan, akhirnya gue harus ngekos di luar, which is gue harus spend duit untuk nginep, belum lagi spend duit buat beli makanan. Kan gue food terus kan, nggak mungkin gue masak. Terus spend buat karena pengen cepet sembuh dong, segala macam vitamin, apa kan lo minum, vitamin kan juga mahal, jadi benar-benar Linhua itu ya. Linhua murah, itu yang utsu yang punya Jepang itu, belum Clover Honey segala macem, belum lo harus tes PCR lagi kan karena pengen cek apakah udah negatif atau belum, costly. Jadi maksud gue jangan sampai kena deh gitu, sayang gitu. Tapi Tita bisa dapat kosan tah? Lo ya, ngaku atau bilang, gimana? Kagak nggak bilang dia. Nggak bilang. Mana ada orang yang bilang, kan ada yang bilang, bilangnya kerja gitu. Terus iya. Sampai lulus nggak bilang tak? Enggak. Sampai lulus nggak bilang juga. Yang paling atas banget kalau gerak. Terus kayak bokap gue ya, kan masuk rumah sakit kan semua biaya dia ditanggung Menkes kan karena COVID kan. Tapi ada beberapa obat-obatan yang nggak ditanggung karena obatnya mahal, dan itu lumayan bisa habis gede-gedean kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue kayak jangan sampai lu sakit, karena bener-bener ya satu masa lalu ya misalnya kan bahaya ya karena kesehatan, kedua juga costly men. Habis gue vitaminnya itu loh, ya ampun. Karena belum firm juga ya penanganannya, masih baru penyakitnya. Jadi kita ada yang bilang ini pakai jahe, pakai apa? Iya, coba semua lo hajar kan, semua lo hajar. Yang penting imun gue naik, karena imun gue kayak agak lambat kan. Jadi biar cepet naik gue hajar semua, apapun gue minum dah. Gitu. Apalagi pas gue nggak bisa nyium dan ngerasa, ya udah itu yang kayak si Setio bilang tuh, air panas taruh minyak kayu putih gitu. Tapi setelah gue udah mulai ngerasa, males lah, gila gak enak banget. Jangan sampai sakit, karena ya itu aja sih. Ya sebenarnya sih nggak ada juga yang mau sakit ya. Kan kadang kita juga nggak tahu kalau kita bakal ketularan kayak gitu. Kalau misalnya lo kena di kantor apa di jalan gitu-gitu. Jadi ya paling ya itu deh. Lo mesti benar-benar jaga diri, jaga kesehatan, jaga stamina. Jangan sampai stamina lu drop. Benar-benar kayak gitu. Kenanya tuh pasti di stamina sih. Kalau misalnya lu kena virus itu pasti pada saat lu lagi drop-dropnya, misalnya pulang kerja, seminggu ini lu kerja capek banget gitu, nggak istirahat kurang, nah itu lu pasti kena deh. Iya, apalagi sekarang udara lagi nggak menentukan, hujan, panas, nah itu mah gampang banget ya. Kayak WFH ini lumayan, ya seminggu cuman berapa kali ke kantor gitu. Minggu berapa kali, Lek? Minggu gue cuma 3 kali, itu pun per 2 minggu. Ya lebihnya di rumah, jadi ya lumayan lah. Irit ongkos, irit bensin, irit tol, terus nggak capek juga. Kalau zaman sebelum pandemi tuh, waduh gila, gue badan udah kayak rontok kalau seminggu itu, jadi berangkat pagi, pulang malam. Nah itu loh, stamina mesti kenceng tuh, vitaminnya mesti kuat. Iya zaman dulu mah pasti gue 2 minggu sekali pasti agak entah sakit lah, entah flu lah gitu. Cuman WFA juga lu ngerasain jet lag pastinya, istilahnya jet lag lah, maksudnya ya biasanya beraktivitas tiap hari tiba-tiba. Iya, awal-awal bosen gitu. Iya. Awal-awal bosen, sekarang udah biasa sih. Tapi kayak sekarang jadi kayak pengen WFA mulu gak sih? Iya, sama bener. Gue bener-bener gak perlu, kadang kayak waktu dulu gue WFH, gue kagak mandi pagi. Ya penting kan gue kerja kan, mau mandi muda kan gak ada yang tahu kayak gitu. Sambil makan lah, sambil ngapain. Terus kalau Zooman ya kagak usah liatin video lah, biar karena kagak dandan kan, ngapain. Kalau perlihatin video juga atas doang ke meja, bawahnya celana pendek. Iya, gitu. Kayak gitu. Udah makin nyaman dengan kehidupan WFH ini. Call 3 kalau di kantor gue. Jadi kalau misalnya jam 8 lo nggak bilang I'm feeling good, itu diteleponin. Nah, gitu ya. Iya, kalau nggak diteleponin, istri ditelepon. Kalau istri nggak diangkat, nyokap bokap ditelepon pernah. Ya gitu? Iya, gue nggak isi karena lupa kan, langsung meeting. Istri lagi di kamar mandi,
Nyokap ditelepon di Subang. Wah, Iya emang kalau ada beberapa kantor memang harus report, maksudnya ngasih tahu kondisi masing-masing sih karena emang mereka ada yang covernya sampai segitunya. istri telepon terus dia bilang, "Loh, suami saya pergi ke kantor kok, Pak." Wah, itu berapi. Tita luar biasa, Tita luar biasa. Aduh, Tita luar biasa. Ya lah. Bahaya itu. Ya. Biasanya Itu bahaya itu telepon sore, Tita. Kalau telepon pagi aman, Mas. bahaya itu bahaya. Aduh. Iya. Tapi itu setelah gue pernah flu, I'm not feeling good gitu ya. Sending, hari kedua ditanyain lagi suhunya berapa, ada aneurysma itu apa, kecaplasa apa gitu, ada option-optionnya gitu. Kayak interview ini aja deh sama dokter aja gitu. Setelah Enak lagi gitu, Bi. Enak lah. Enggak, menurut gue Perhatian kantor lo, perhatian. Perhatian kantor lo. Absennya absen kondisi fisik ya. Iya, kondisi fisik. Iya. Bagus itu, Bi. Nah, Iya. setelah 3 hari nggak sembuh, pernah sakit kan ya, demam biasa, radang tenggorokan sih. Nah, langsung dibikin otomatis janjian sama Siloam yang di Mampang itu. Itu khusus COVID. Khusus COVID ya. Iya, setelah dicek di sana nggak apa-apa sih, negatif gitu. Jadi sampai kayak gitunya gitu. Cuman ada beberapa ya teman gue ada yang meninggal juga sih gara-gara itu gitu. Oh gitu. Iya, jadi makanya panik itu kan, satu tower tuh gila tuh. Yang masuk cuma berlima kalau nggak salah, itu pun satpam semua kali. Iya, akibat hari itu. Iya, makanya dengan adanya call tree itu ya udah ngebantu banget, langsung di tracing gitu. Enak tapi jadinya jadi ke trace banget kayak gitu. Iya. Iya. Emang harus gitu sih, basically harus report. Paling nggak sama timnya aja ngasih tahu hari ini sakit apa enggak gitu. Nah, tapi kan nggak semua kantor punya sistem alert gitu, Iya. Oh enggak, paling cuma WhatsApp ya, maksudnya komunikasi. Biasanya kantor-kantor gede sih. Iya, itu cuma WhatsApp doang gua. Iya, paling cuma WhatsApp kalau kita sih. Kalau ada yang gak enak kan deal sehat, kata WhatsApp bosnya kan. Sehat Pak, kerjaan kemarin mana? Itu dia. Sehat sih sehat. Kerjaan belum beres. Ya tolong dong ini deadline penawaran nih harus masuk nih. Tender nih. Awal tahun nih. Susah nih. Kayak kata Alif bilang kan, aduh. Iya, aduh. Deal Gipsum harganya keduluan deh. Bener. Toko material belum buka Pak. Gitu. Tapi WFO di kantor lu protokol ketat. Oh iya, Maksudnya boleh ngomong, makan di pantry itu nggak boleh ngomong. Selesainya tutup lagi pakai masker. Terus kantornya Alex mah mewah. Gila lah. Iya. Ya jadi momok ya orang-orang yang di office gitu ya. Kalau gue jujur aja dari awal pandemi, gue nggak ada off kecuali pertengahan tahun yang memang benar-benar proyek berhenti semua gitu loh. Gue tetap ke lapangan dan sebagainya. Cuman karena memang kebanyakan outdoor, jadi mungkin ya lebih safe ya. Lebih kuat. Kena sinar matahari mulu. Nah, kemarin pas terakhir yang pas kita kena dan sebagainya itu kan sebenarnya outbreak yang banyak gitu loh. Orang-orang pada panik gitu kan. Termasuk di proyek gue ada yang di rumah tinggal. Nah, akhirnya antara tukang-tukang itu mau diberhentiin sama si owner atau kalau mau swab semuanya gitu. Ya udah swab aja deh, swab aja. Wih, lumayan tuh harganya. Di fasilitas ya di fasilitasnya sama owner. Masalahnya bukan swabnya. Gua ngeyakinin tukang-tukangnya gitu loh. Pak, senasib kita takut iya. Pak, saya kalau positif gimana Pak? Iya. Ya gimana dong kalau positif ya sudah. Pulang. Bukan masalah dia takut positifnya. Dia takut. Nah besok kalau nggak positif saya nggak kerja berarti. Nggak kerja nggak dapet duit. Gitu. Itu kasus sih. Ya, gue di kantor kan masih ada nih, masih ada kerjaan tidak
kita PSBB ketat itu tuh akhirnya kantor boleh ngasih tukang masuk gitu. Gue kan masih office fit out, masih belum kelar, masih ada dikit-dikit lah di Iya. Itu nyari tukang yang mau rapid aja itu setengah mati. Makanya. Bener, Gak ada yang mau. Sama. Dia datang nih dari Jawa gitu, pas disuruh rapid nggak mau apa gitu. Saya nggak bisa kerja, nggak dapet duit, kan dia bayar harian gitu. Motifnya bukan takut dia positif, tapi takutnya nggak bisa kerja kalau ya, nggak ada penghasilan ya. Nah, lucunya begitu di akhirnya ya udah gue bujuk lah, ya udah kalau lu positif, ntar paling nggak lu tetap kerja, cuman mungkin di tempat yang di proyek lain yang agak jauh lah, nggak ini. Akhirnya mau tuh 18 orang. Lucunya dari 18 orang itu negatif semua gitu loh. Bagus dong berarti. Makanya sampai owner bilang, jangan-jangan COVID tuh takut sama tukang ya Mas ya. Tapi kalau gue bilang COVID tuh kayak itu deh, sakit orang kaya deh. Awal-awal yang kena siapa mana? Orang yang dari luar negeri kan, abis bisnis trip atau abis jalan-jalan. Coba kalau lu ke kampung belum tentu. Nggak ada. Gitu. Tapi kalau sekarang penyebarannya jadi luar biasa lagi kalau sekarang. Nah, kalau sekarang mah udah macem-macem dan yang paling bahaya itu adalah yang OTG, karena kan kita nggak tahu, karena dia nggak ada gejala kan, jadi kita nggak tahu apakah dia lagi masa penularan atau enggak. Apalagi kalau orangnya takut takut dites kayak gitu. Itu yang gue bingung itu tuh tukang bakso tuh yang setiap hari lewat itu nggak pernah pakai masker mulai dari COVID sampai istri gue komen, Tuhan sayang ya sama orang kayak gituan itu ya. Iya. Cuman dia nggak sayang sama orang lain, Bi. Iya. Itu aja. Dia nggak sayang sama kita sekitarnya, gimana? Sampai sekarang sehat walafiat masih ada teng terus setiap jam 4. Iya. Nggak pakai masker, nggak apa-apa, sehat aja. Dia lagi ngeracik bakso kan, tau bersin kayak gitu kan, udah nggak jadi kan. Iya, sekarang itu kita nggak bisa mikirin diri sendiri sih. Justru kita mikirin buat orang sekitar kan. Kalau lu nggak pakai masker segala macam gitu. Ya mindsetnya harus gitu sih sekarang. Iya. Mindsetnya kita ya jangan-jangan gua OTG gitu kan. Iya. Nggak tahu ya udahlah kita orang sekitar aja. Dan yang orang-orang takut kan karena kalau misalnya masih tinggal sama orang tua yang udah